Dalam Deras Hujan, karya Tuti Nonka. Narator Hanifah Abu Marzuki. Sebelum kita mulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe. Langit kelam, mendung menggantung berat, tebal dan rata. Air hujan yang jatuh miring menghempas kaca jendela, menimbulkan bunyi gemerisik. Pemandangan di luar tidak begitu jelas, kabur oleh lebatnya hujan. Dengan hati kosong, kutatapi rumpun bugenvil yang melengkung ke tanah, patah oleh hempasan hujan dan angin. Bunganya yang merah berserakan di atas tanah. Tak ada yang dapat kulakukan selain duduk saja. Dan aku memang tidak ingin melakukan apa-apa. Hari-hari rasanya sudah berhenti sejak kemarin. Aku duduk tanpa sesuatu pikiran pun. Tetapi dengan perasaan amat beragam, begitu penuh dan menghabiskan seluruh diriku. Akhirnya kami benar-benar berpisah. Aku dan Ben. Aku sudah mempersiapkan diriku untuk menghadapi perpisahan ini. Tetapi ketika ia benar-benar terjadi, aku seakan-akan bangun dari tidur dan mendapati impian burukku benar-benar terjadi. Aku dan Ben sudah 3 tahun berpacaran. Pada mulanya pertengkaran-pertengkaran yang terjadi, kuanggap sebagai suatu hal yang biasa dalam proses saling mengenal diri. Sampai akhirnya aku menyadari bahwa kami memang terlalu berbeda. Ben anak sulung yang sangat dimanjakan oleh ibunya. Itulah mula dari segalanya. Ben begitu memuja ibunya dan menganggap tidak ada seorang wanita pun yang sanggup menandingi ibunya, apalagi melebihinya. Ben tidak bisa menerima bahwa setiap orang mempunyai pribadi sendiri, bahwa setiap wanita mempunyai cara sendiri. 5 tahun yang lalu ibu sudah membuat seperti itu. Bagus sekali. Kalau ibu melihat ini, dia pasti memberitahu kau bagaimana seharusnya memadukan warna, kata Ben suatu kali ketika melihat aku merajut topi dari benang wul. Kau yang memasak sup ini, Vin? Ibuku memasaknya dengan cara lain. Enak sekali. Begitu komentarnya ketika aku dengan bangga dan penuh harapan akan dipuji menyuguhkan supku. Apa saja yang kulakukan, dari menggerakkan tangan sampai pikiranku dalam menanggapi pembicaraannya, selalu dibandingkannya dengan ibunya. Dan ibunya selalu paling baik, paling tahu, paling benar. Aku dengan kecintaanku pada diri, dengan keangkuhanku dan keyakinanku bahwa apa yang kulakukan adalah sesuai dengan diriku, bagaimana bisa menerima tempat yang diberikan Ben bagi diriku? Belajar dari orang yang lebih berpengalaman memang sudah seharusnya. Tetapi aku toh mempunyai aku yang harus diberi tempat dalam tubuh diriku ini. Kalaulah aku kawin dengan Ben kelak, maka Ben tidak akan menjadi suamiku, tetapi tetap menjadi anak ibunya. Lantas begitu saja aku teringat pada Han. Suratnya yang terakhir datang 3 minggu yang lalu. Untuk pertama kalinya aku menjawab amat pendek, hanya setengah halaman saja. Kuceritakan bahwa aku sudah berpisah dengan Ben
dan bahwa saat ini aku sudah berjuang mengeluarkan diriku dari jeratan kesedihan. Ingatan pada Han tiba-tiba saja menggugah semangatku. Kutinggalkan kursiku dan pergi ke kamar. Setumpuk surat Han kusimpan pada tempat tersendiri, dan dengan mudah aku menemukannya pada sudut kiri laci surat-suratku. Kubawa surat-surat Han duduk, dan satu persatu kubaca kembali tulisannya. Modernisasi sebenarnya tidaklah sesederhana itu, Vin. Modern bukanlah apabila kau memakai t-shirt dengan tulisan I am pretty dengan gambar kucing meringis. Bukan pula pada makan popcorn di tangan kiri dan menenteng Walkman di tangan kanan. Bukan juga dengan melahap begitu saja hasil-hasil teknologi mutakhir serta menyalahgunakannya. Kemarin aku menengok Pungki belajar di kamarnya. Dia sudah tahu 18 kuadrat adalah 324. Tapi dia tidak yakin dengan pikirannya dan mengecek lagi dengan kalkulator. Ku bilang padanya, anak SD tidak boleh menggunakan kalkulator. Harus melatih otaknya supaya tajam dan cepat bekerja. Pungki tertawa saja. Ini zaman modern, Kak, katanya. Aduh, Vin, bagaimana jadinya anak-anak kita kelak kalau pelajaran mereka seperti Pungki semuanya? Mereka sekolah bukannya pandai matematika, tetapi pandai memijit kalkulator. Tetapi akibat yang lebih parah sebenarnya ini. Mereka tidak lagi percaya pada otak di dalam batok kepalanya, tetapi menggantungkan dirinya pada sebuah benda buatan manusia. Hasil teknologi manusia itu akhirnya berbalik menguasai manusia sendiri. Rela kau dikuasai benda mati, Vin? Aku bukan penentang teknologi. Sebab itu berarti kembali ke masa pra-peradaban. Manusia harus semakin beradab, semakin berkebudayaan, bukannya mundur kembali ke tingkat primitif dalam bentuk baru. Tentu saja aku butuh kalkulator, sebab tanpa itu hitungan konstruksi tidak akan dapat aku kerjakan. Aku butuh fotokopi, sebab kalau tidak waktuku habis hanya untuk mencatat. Cuma kita harus tahu mana hasil teknologi yang tepat untuk kita, mana yang membuat kita lebih produktif dan kreatif, mana pula yang justru akan merusak kita. Aku tersenyum. Aku sendiri menghitung angka-angka paling mudah pun malas kalau tidak ada kalkulator. Kalaupun mau, itu sudah dibekali keyakinan bahwa hitunganku pasti salah. Padahal waktu Einstein menemukan rumus E sama dengan mc kuadrat, waktu Kepler menghitung jarak dan rotasi bintang-bintang, kalkulator belum ada. Jadi tambah pandaikah atau semakin bodoh kita ini? Barangkali begini, yang pandai memberi jalan kepada yang malas untuk semakin bodoh. Teknologi sudah sedemikian majunya, Vin. Bom atom sudah ketinggalan zaman sekarang. Ada bom neutron, bom hidrogen, dan bom-bom lain yang lebih hebat. Dengan sekali memencet tombol, hancurlah sekian ratus jiwa beserta bumi yang dipijaknya. Negara-negara besar di dunia barat sudah memiliki bom-bom seperti itu. Tinggal menunggu saat memencetnya saja lagi. Dengan 15 kali memencet tombol kendali, habislah dunia ini. Lalu apa yang bisa menghalangi bom-bom itu meledak? Agama dan kebudayaan. Itu saja, Vin. Pada surat lain, Han menulis, ciri-ciri bangsa yang sedang berkembang memang demikian, Vin.
Mereka menengok sejauh-jauhnya pada milik orang lain dan menutup mata serapat-rapatnya terhadap miliknya sendiri. Mereka mengira bahwa milik bangsa Barat selalu lebih baik dari miliknya sendiri. Tidak usah jauh-jauh. Lihatlah ke Fakultas Sastra dan Bahasa. Bandingkan peminat yang masuk jurusan Inggris atau Perancis dengan yang masuk jurusan Sastra Nusantara atau Sastra Jawa misalnya. Kita, lebih bangga kalau menguasai kebudayaan milik bangsa Barat. Di negara-negara yang sudah maju, seseorang justru bangga kalau dia mendalami kebudayaan bangsanya sendiri. Kau sendiri, Vin, mana yang lebih kau kenal? Erlangga dan Gajah Mada atau Hitler dan Napoleon? Struktur masyarakat kita memang berbeda dengan struktur masyarakat Barat, Vin. Kebudayaan kita adalah kebudayaan imanen. Kebudayaan mereka transenden. Kita bukanlah milik diri kita sendiri, tetapi milik sanak famili kita, milik tetangga kita, milik masyarakat kita. Kau lihat betapa turut campurnya orang Batak terhadap diri anak-anak dan kemenakannya. Betapa berkuasanya ninik mama orang Minangkabau terhadap keponakan mereka. Di Jawa, seorang anak didakwa durhaka kalau ia mencoba mewujudkan dirinya yang berbeda dengan kemauan orang tua mereka. Sejak lahir seorang anak tidak akan dibiarkan menangis oleh orang-orang di sekitarnya. Begitu isaknya mengintip, dia selalu digendong, diayun dan dihibur sejadi-jadinya. Mereka tidak pernah dibiarkan jatuh dan belajar dari kejatuhannya. Maka setelah mereka dewasa, jadilah mereka orang yang terikat erat dengan orang-orang di sekelilingnya. Mereka tidak berani mencoba, tidak berani melakukan sesuatu kalau orang-orang di sekitarnya tidak melakukan hal itu. Meleset dari itu, sanak famililah yang menjerat kakinya. Nampak berhasil sedikit, saudara minta bantuan dari kiri kanan. Urung dia menambah pengetahuan lebih jauh, karena biaya untuk itu habis dibagi-bagi pada sanak keponakan. Tahun pertama orang Minang berdagang nasi di rantau. 20 tahun kemudian tetap saja dia berdagang nasi. Sebab begitu uangnya terkumpul, pulanglah dia ke kampung halaman dan habis uangnya di sana. Tak apalah kalau sanak saudara itu memang tidak mampu. Tapi banyak dari mereka yang tidak mampu karena malas bekerja, karena mereka ikut punya hak atas kekayaan saudara. Bukankah bangsa kita berprinsip hidup gotong royong dan tolong menolong? Tapi menurutku itu mah bukan gotong royong lagi, tapi benalu. Sebab gotong royong berarti sama-sama memeras keringat. Kan begitu, Vin? Dalam banyak hal, aku sependapat dengan pikiran-pikiran Han. Lebih tepatnya, dalam banyak hal aku berguru pada pikiran-pikirannya. Han selalu kritis menilai sesuatu. Mata telinganya yang tajam dengan cepat merasakan kejanggalan-kejanggalan pada sesuatu yang oleh umum dianggap wajar. Dan memasukkan nilai-nilai kebenaran dari sesuatu hal yang oleh umum dianggap rendah dan memalukan. Dia selalu menatap langsung ke kausa, bukan fenomena. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.